Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok tugas PO2, yaitu penelitian operasional 2 yang beranggotakan. Yang pertama, saya sendiri Hasan Misbal Munir dengan NIM D600-200-112 dan rekan saya Lili Kusnadi dengan NIM D600-200-114 dan rekan saya yang lain Wahyu Irbananto dengan NIM D600-200-129. Next. Langsung saja untuk penyampaian materi pertama adalah mengenai stokastik. Proses stokastik atau dalam arti stokastik proses merupakan himpunan variabel random fungsi dari waktu atau time. Parameter waktu di sini memiliki arti yang luas. Proses random merupakan istilah lain dari proses stokastik. Proses random atau proses stokastik memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama, percobaan pelemparan sebuah katedral atau dadu berisi 4 wajah sebanyak n kali. Yang kedua, dapat diasumsikan sebagai nomor yang akan muncul memiliki kemungkinan yang sama. Contohnya percobaan pelemparan koin. Ketiga, terdapat konsep lain seperti ekspektasi atau penduga, variansi, kovariansi, dan keindependenan suatu variabel. Berikutnya adalah mengenai contoh kejadian stokastik, diantaranya 1. Jumlah daun yang berguguran setiap harinya pada suatu pohon. Helai-helai daun berguguran dari hari ke hari, tetapi belum dapat dipastikan berapa jumlahnya, dan fungsi seperti apa yang dapat mendeskripsikan proses bergugurnya daun-daun tersebut. Yang kedua, contoh kasus mengenai jumlah penumpang bus ketika pagi hari. Mendekati jam kerja sangat banyak, jumlah ini akan berangsur-angsur menurun ketika jam kerja sudah dimulai dan menjelang istirahat. Hal ini tidak dapat dipastikan fungsi apa yang mendekatinya. Dan yang ketiga, pengunjung warung makan akan meningkat pada saat jam-jam makan siang dan istirahat, dan akan berangsur-angsur berkurang ketika jam makan sudah selesai, dan begitu seterusnya. Ketiga proses di atas merupakan contoh proses stokastik, karena tiap kejadiannya dapat diukur dengan derajat kepastian yang tidak stabil. Tiap fungsi kejadian dapat diukur, namun hanya berupa kisaran fungsi yang nilainya belum dapat ditetapkan. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya ada fenomena antrian. Fenomena antrian adalah fenomena yang sering terjadi di dalam kehidupan sehari-hari yang terkadang untuk dapat kita hindari. Nah, salah satu contoh dari fenomena antrian dalam kehidupan sehari-hari yaitu antrian untuk nasabah bank, antrian membayar di kasir Indomaret, antrian membeli tiket, dan lain sebagainya. Oke, jadi. Oke, mohon maaf ada kesalahan sedikit. Saya akan melanjutkan presentasi saya. Nah, selanjutnya ada calling population. Calling population atau bisa disebut dengan kedatangan populasi yang akan dilayani. Karakteristik dari populasi yang akan dilayani dapat dilihat dari pola kedatangan, ukuran dan populasi yang akan dilayani. Menurut dari ukurannya, populasi yang akan dilayani bisa tidak terbatas atau infinite. Bisa juga terbatas juga atau yang disebut dengan finite. Dan contoh dari calling population yaitu jumlah mahasiswa yang antri untuk registrasi di suatu universitas sudah diketahui jumlahnya atau finite. Sedangkan nasabah bank yang mengganti untuk store, membuka rekening ataupun menarik tabungan bisa terbatas, bisa tak terbatas atau infinite.
Kemudian ada disiplin antrian. Disiplin antrian atau V-disciplines. Ini merupakan bentuk di mana pelanggan membentuk antrian, seperti yang datang duluan dilayani duluan atau FIFO. Kemudian yang datang terakhir dilayani duluan atau LIFO. Kemudian ada pemilihan secara acak, dan yang terakhir ada pemilihan berdasarkan prioritas. Nah, prioritas ini sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu primitif dan non-primitif. Selanjutnya ada antrian. Antrian pada populasi antrian dibedakan menjadi dua, yaitu terbatas atau finite dan tidak terbatas atau infinite. Salah satu dari bentuk populasi yaitu pelanggan yang datang pada fasilitas pelayanan. Besarnya populasi merupakan jumlah pelanggan yang memerlukan fasilitas pelayanan. Terdapat 6 komponen dasar yang tersedia dalam sistem antrian, yaitu yang pertama pola kedatangan, yang kedua pola pelayanan, yang ketiga kapasitas sistem, yang keempat jumlah channel pelayanan, yang kelima tingkat pelayanan, dan yang terakhir disiplin pelayanan. Selanjutnya ada mekanisme pelayanan. Mekanisme pelayanan terdiri atas satu atau lebih dari pelayanan yang masing-masing terdiri atas satu atau lebih saluran pelayanan paralel. Jika ada lebih dari satu fasilitas pelayanan, maka unit-unit yang memerlukan pelayanan akan dilayani oleh serangkaian fasilitas pelayanan ini. Pada fasilitas pelayanan semacam ini, yang memerlukan pelayanan memasuki saluran pelayanan paralel dan dilayani oleh pelayan yang bersangkutan. Suatu model antrian harus menetapkan urutan-urutan fasilitas semacam itu sekaligus dengan jumlah pelayanan pada masing-masing saluran paralelnya. Model-model dasar itu mengasumsikan satu fasilitas pelayanan dengan satu atau beberapa pelayanan. Selanjutnya ada keterbatasan teori antrian. Nah, untuk kelebihan sendiri yaitu cepat, aplikasi yang kedua aplikasi untuk semua tingkatan dari sistem, yang ketiga memungkinkan trade-off sensitivitas untuk dipelajari. Sedangkan untuk kekurangan sendiri yaitu yang pertama mungkin mencakup aproksimasi, yang kedua abstrak detail, yang ketiga perlu waktu untuk mengembangkan model. Nah, selanjutnya materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tentang game teori atau teori permainan. Game teori merupakan salah satu studi kasus mengenai model yang berbentuk matematika yang dapat menggambarkan adanya interaksi antara kedua pemain yang merupakan perindividuan yang rasional, yang kemudian terdapat interdependensi antara strategi pemain. Next. Game teori sendiri itu dikembangkan oleh seorang pakar human yang berasal dari Prancis, yaitu Emile Borel. Berikut foto dari seorang Emile Borel. Kemudian dikembangkan oleh orang yang bernama John Bethlen dan Oscar Morgenstern yang diaplikasikan sebagai alat untuk merumuskan perilaku ekonomi yang bersaing. Next. Kemudian ada beberapa manfaat dari game teori, antara lain yaitu 1. Untuk mengembangkan suatu kerangka analisa dalam pengambilan suatu keputusan dalam situasi persaingan. 2. Menguraikan metode kuantitatif bagi para pemain yang tergabung dalam persaingan dalam memilih strategi tradisional dalam mencapai tujuan. Dan yang ketiga, memberi penjelasan fenomena dan penjelasan gambaran situasi persaingan. Next. Berikut beberapa contoh aplikasi dalam game teori. Yang pertama itu strategi persaingan Indomaret dan Alfamart di daerah Boyolali. Kemudian ada 2 produsen sereal bersaing dalam menentukan jenis produk. Kemudian yang ketiga, investor dapat menggunakan teori permainan untuk menentukan strategi apa yang paling cocok ketika bersaing dengan investor yang lainnya dalam sebuah lelang obligasi pemerintah. Selanjutnya ada program tawar-menawar dan kontrak serta keputusan penetapan harga
Dan yang terakhir ada dua pebisnis yang saling bersaing dapat menggunakan teori game teori untuk menentukan strategi yang paling baik dalam mencapai suatu tujuan. Next. Dan sedikit penjelasan terkait secara garis besar dalam mempelajari game teori ini, kita dapat mempelajari bagaimana interaksi antara agen ekonomi yang dapat menghasilkan situasi atau hasil tertentu. Dalam penerapannya, terdapat beberapa pakar yang menyajikan teori ini dengan bentuk sederhana dan juga lebih mudah untuk dipahami. Antara lain yaitu two-person zero-sum game, kemudian ada maksimum dan minimax, kemudian ada linear programming. Game yang sederhana tersebut bermanfaat untuk menentukan fenomena yang sebaiknya dimasukkan ke teori game teori yang berbau ilmu ekonomi. Kemudian ada beberapa penjelasan terkait keterbatasan dari game teori sendiri, yaitu dalam teori game teori ini cenderung kurang atau membosankan karena hanya menggunakan atau lebih cenderung menggunakan logika dan juga aljabar dalam melakukan asumsi tertentu. Hal tersebut membuat game teori ini sulit untuk dipahami. Kemudian game teori juga cenderung bersifat kontingentif dan spesifik dikarenakan dibangun atas beberapa gabungan asumsi dan hanya menggunakan beberapa variabel saja. Dan juga dalam melakukan teori ini harus melibatkan lebih dari 2 orang pemain. Cukup sekian dari apa yang kelompok kami dapat sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.